Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam derapan dakwah. Jadi ketika itu di sebuah masjid di Australia ada seorang imam. Imam ini kegiatannya setiap hari adalah berdakwah. Jadi metode dakwah yang dia gunakan adalah dia menulis sebuah artikel di dalam buku kecil yang berjudul Jalan Menuju Surga waktu saat itu. Kemudian buku kecil ini dia bagikan kepada seluruh pejalan kaki yang melintas di pinggir kota. Uniknya, sang imam ini setiap berdakwah dia mengajak anaknya yang masih kecil untuk membagikan buku tersebut. Singkat cerita, ketika itu sang imam sakit, sedang gak enak badan, tapi sang anak bersikeras untuk berdakwah. Akhirnya sang anak mengajak, "Pak, ayo kita berdakwah." "Nah, bapak lagi gak enak badan." Akhirnya dengan berani, dengan lugunya, anak ini membawa setumpuk buku milik bapaknya dan dia berangkat sendiri untuk berdakwah pada saat itu. Kemudian sang anak membagikan buku-buku tersebut kepada pejalan kaki yang lewat. Nah, akhirnya buku tinggal satu. Allah memberikan feeling atau pikiran kepada anak ini, kok kayaknya sisa buku ini yang tinggal satu harus saya berikan kepada penghuni rumah itu. Akhirnya sang anak mendekati rumah itu dan dia pencet bel rumah itu. Ting tong, nggak ada yang keluar. Ting tong, nggak ada yang keluar. Ting tong, masih nggak ada yang keluar. Dan akhirnya namanya juga anak kecil, setelah 3 kali dipencet masih nggak ada yang keluar, dipencet lagi sampai 5 kali masih nggak ada yang keluar, dipencet lagi sampai 10 kali. Dan akhirnya setelah capek memencet bel, anak ini pun mulai putus asa dan dia ingin meninggalkan rumah itu. Ketika sang anak baru melangkahkan kaki untuk meninggalkan rumah itu, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Keluarlah seorang nenek yang sudah tua. Betapa senangnya sang anak. Kemudian sang anak mengatakan kepada nenek tersebut, nenek orang baik, Allah sayang nenek, ini buku hadiah untuk nenek." Setelah memberi, sang anak pun pergi berlalu. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata nenek ini adalah nenek yang sudah tua. Anaknya sudah berpuluh-puluh tahun meninggalkan dia, dan tetangga pun tidak ada yang memperhatikan dirinya. Sehingga sang nenek tersebut frustasi, putus asa. Dan pada saat itu sang nenek sudah berencana untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Ketika itu sang nenek sudah mempersiapkan tali untuk menggantung lehernya. Tapi ketika sang nenek ingin menggantung lehernya, bel rumah berbunyi ting tong. Nenek berpikir, paling cuma sebentar, tak tungguin, paling orangnya juga pergi. Kemudian sang nenek menanti, waktu itu sudah ancang-ancang untuk bunuh diri. Ternyata 3 kali ditungguin, masih dipencet belnya. 5 kali ditungguin, masih dipencet belnya. Sampai 10 kali bahkan. Nenek pun berpikir, jangan-jangan orang ini ada hal yang penting yang ingin disampaikan. Dan tumben-tumbennya ada tetangga ataupun orang lain yang ingin berkunjung atau mengunjungi dirinya. Betapa senangnya nenek pada saat itu. Akhirnya ketika dia buka pintu, nenek tersebut buka pintu, ternyata dia menemukan anak kecil yang memberikan dia buku. Kemudian ketika anak pergi, sang nenek pun bingung. Kemudian dia membaca buku tersebut. Akhirnya dari tulisan itu terketuklah hati sang nenek. Keesokan paginya, sang nenek berusaha mencari alamat anak itu, tapi dia tidak menemukan. Tapi nenek tersebut menemukan alamat masjid yang mana bapak anak kecil tadi setiap hari mengimami di situ. Dan kebetulan masjid tersebut juga merupakan yang mencetak buku tersebut. Akhirnya keesokan harinya sang nenek pergi ke masjid tersebut, dan ketika para jamaah sedang berdiskusi, sedang bercengkrama, nenek tersebut masuk dan tiba-tiba bertanya kepada seluruh jamaah, "Di mana malaikat kecil itu? Di mana malaikat kecil yang telah menyelamatkan nyawaku?" Dan akhirnya bingung para jamaah. Di sekitar jamaah tersebut ada anak tersebut, anak kecil yang kemarin kasih dia buku. Akhirnya dipeluk anak itu dan dia sangat berterima kasih kepada anak tersebut. Bingung para jamaah. Kemudian sang imam, sang bapak tadi bertanya kepada nenek. Kemudian sang nenek menceritakan kisah hidupnya, dan kemudian setelah itu sang nenek menyebutkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, betapa indahnya dakwah. Sang bapak, sang imam tidak pernah terfikirkan sedikit pun bahwasanya anaknya yang masih kecil yang dia ajak setiap hari untuk berdakwah berhasil mengislamkan seorang nenek.
Dia tidak pernah berpikir sedikit pun anaknya kecil ini bisa berhasil mengislamkan orang lain. Bahkan mungkin sang bapak belum pernah mengislamkan orang lain. Maka inilah inti dari sebuah dakwah. Jadi dalam berdakwah kita tidak membuat ataupun berusaha agar orang itu masuk Islam karena kita. Bukan kita berdakwah karena agar orang lain jadi baik, tidak. Tapi kita berdakwah, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga melalui perantara dakwah kita Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Karena sesungguhnya siapapun orangnya, bahkan Rasulullah SAW sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang, tapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut. Saat Rasulullah SAW mendakwahi pamannya, apakah berhasil? Tidak. Akhirnya turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas ayat 56. Yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada orang yang kamu cintai, orang yang kamu kasihi sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah hendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi mulai saat ini marilah kita berdakwah, kita niatkan bukan agar kita dapat memperbaiki orang lain, tidak, kita tidak bisa memperbaiki orang lain. Tapi semoga dengan ajakan kita, dengan dakwah kita, Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut sehingga orang tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Syukur-syukur dapat menganut agama Islam. Dan dalam berdakwah kita hendaklah pantang menyerah. Jangan kita berputus asa. Karena apa? Bisa jadi dikit lagi Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut melalui dakwah kita. Tapi karena kita menyerah, akhirnya tidak jadi. Kita lihat gambar ini. Bisa jadi seandainya orang yang di bawah ini, ketika orang yang di bawah ini dia terus istiqomah, maka dikit lagi dia akan mendapatkan emas tersebut. Sayangnya dia putus asa. Tetapi teman yang di atas itu terus berusaha, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kesabaran merupakan dan istiqomah merupakan sesuatu yang sangat diutamakan, dibutuhkan dalam yang namanya berdakwah. Dan mulai saat ini mari kita uruskan niat kita dan kita kuatkan semangat kita kencangkan ikat pinggang. Mari kita bersama-sama berdakwah, dan dengan berdakwah kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki orang-orang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.